Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 329, siapa yang menjiplak? Begitu kata-kata Lin Yu jatuh, sekelompok praktisi pengobatan Tiongkok yang sedang duduk menoleh untuk melihatnya sedikit terkejut, mata mereka sepertinya memiliki tanda pembelaan diri. Cui Jingwo itu masih muda, dan Lin Yu lebih muda darinya, jadi mereka merasa bahwa dibandingkan dengan Cui Jingwo, Lin Yu mungkin bukan lawan sama sekali. Anak muda, apa yang kamu katakan memang masuk akal. Memang benar bahwa Raja Pengobatan tidak perlu keluar untuk berurusan dengan bocah berbulu seperti itu. Tapi insiden ini pada akhirnya adalah persaingan antara pengobatan Korea dan pengobatan Tiongkok, jadi kita tidak bisa memiliki niat apapun. Pergilah sekuat tenaga. Ji Jun berkata dengan sabar dan sungguh-sungguh, dan salah satu dari kita yang paling mewakili pengobatan Tiongkok adalah Wang Lao, jadi masuk akal untuk melepaskannya. Apa yang Ji katakan sangat luar biasa, anak muda. Kedua orang ini adalah murid Pu Sangyu, dan mereka tidak rendah dalam keterampilan medis. Kamu bukan lawan. Ya, memang bagus bagi kaum muda untuk ingin maju, tapi kamu harus mengakui kekuatanmu sendiri. Jika Anda keluar dan kehilangan muka dari dokter pengobatan China kami, maka masalahnya akan menjadi serius. Beberapa praktisi pengobatan Tiongkok lainnya juga menggemakan beberapa kalimat. Meskipun mereka tidak bermaksud mengejek Lin Yu, kata-katanya terdengar tidak menyenangkan. Jangan katakan itu, teman kecil ini juga baik. Yao Wang Shaoqin berdiri dan mengatakan sesuatu yang baik kepada Lin Yu, dan tersenyum lembut padanya. Raja Pengobatan. Cui Jingwo mencibir ketika mendengar kata, Raja Pengobatan, melihat ke atas dan ke bawah Wang Shaoqin, dan berkata dengan dingin, tadi aku berkata bahwa aku ingin membandingkanmu dengan akupuntur. Bisakah kamu membandingkan aku dengan obat? Hehe, tingkat akupuntur orang tua saya tidak terlalu tinggi, tapi dia biasa saja. Nada suara Yao Wang cukup arogan, bercanda. Dia belajar kedokteran pada usia 3 tahun dan mengadakan pengobatan akupuntur pada usia 8 tahun. Setelah puluhan tahun berlatih, akupuntur dan moksibusi, dia tidak berani mengatakan bahwa dia telah mencapai puncak keterampilan, tetapi dia juga mahir. Dia yakin bahwa tidak masalah berurusan dengan pemuda seperti itu. Para siswa di gym sangat bersemangat ketika mereka melihat Raja Kedokteran keluar untuk membandingkan dengan orang Korea ini, berteriak dan bersorak untuk Raja Pengobatan. Wang Shaoqin melambai kepada semua orang dengan percaya diri, mengisyaratkan semua orang untuk diam, dan ketika semua orang diam, dia menoleh ke Cui Jingwo dan bertanya, bagaimana Anda ingin membandingkan? Apakah Anda ingin menemukan seseorang di tempat untuk didiagnosis dan kemudian dirawat dengan akupuntur, atau Anda ingin menemukan seseorang relawan menunjukkan beberapa metode akupuntur khusus pengobatan Korea Anda? Tidak perlu terlalu merepotkan, aku akan membandingkanmu dengan yang paling sederhana. Cui Jingwo menggelengkan kepalanya untuk menyela, lalu melirik Jin Yuxuan di belakangnya. Jin Yuxuan segera mengeluarkan pisau lipat dari lengannya dan menyerahkannya kepada Cui Jingwo. Apa yang akan kamu lakukan? Ketika Hai Jingyi dan semua orang melihat bahwa mereka telah mengeluarkan pisau mereka, ekspresi mereka segera berubah, dan mereka langsung menjadi gugup. Santai saja. Cui Jingwo tertawa, lalu menyerahkan pisau lipatnya kepada Raja Pengobatan, dan berkata, kamu bisa memeriksa apakah pisaunya baik-baik saja, dan lihat apakah ada obat di atasnya. Apa yang akan kamu lakukan? Raja Pengobatan bertanya kepadanya dengan sedikit terkejut, dan kemudian dia mengambil pisau dan memeriksanya, dengan lembut meletakkannya di ujung hidungnya dan mengendus, mengangguk dan berkata, tidak ada obat, hanya pisau lipat biasa. Cui Jingwo mengangguk, lalu berkata, apakah Anda memiliki jarum perak di tempat kejadian? Ya, saya memilikinya di sini.
Seorang praktisi pengobatan Tiongkok juga biasa membawa tas jarum, dan buru-buru mengeluarkan tas jarumnya. Ini baik. Cui Jingwo mengembalikan pisau lipat ke Jin Wo Hyun di mana dia akan kembali, mengangguk kepadanya. Jin Wo Hyun mengambil pisau tanpa ragu-ragu, segera membuka pisau, dan kemudian dengan cepat memotong pisau di telapak tangannya, dan darah langsung menodai pisau perak itu. Merah. Tetesan darah merah jatuh dari telapak tangannya. Seluruh stadion tiba-tiba berseru, cukup kaget. Praktisi pengobatan Tiongkok yang berada di mimbar juga terkejut, mereka tidak tahu trik apa yang dimainkan kedua orang Korea itu. Ayo, Master Medicine King, tolong gunakan akupuntur untuk menghentikan pendarahan orang-orang kita. Cui Jingwo menyipitkan mata rampingnya dan berkata kepada Wang Shaoqin sambil tersenyum. Begitu suaranya turun, ekspresi dari beberapa praktisi pengobatan Tiongkok yang hadir tidak bisa membantu tetapi berubah lagi. Akupuntur untuk menghentikan pendarahan. Bagaimana ini mungkin? Semua siswa di gym tiba-tiba menjadi gelisah, dan ketidakpuasan langsung memenuhi stadion besar. Apakah kedua orang Korea ini bodoh? Bagaimana akupuntur bisa menghentikan pendarahan? Benar. Itu jelas mempermalukan kita dengan kecelakaan yang mustahil. Sial, tongkat ini sangat buruk. Itu lebih baik daripada kentut, buang saja. Lin Yu menatap Cui Jingwo ini dengan heran, sepertinya mereka telah merencanakan sebelum mereka datang, dan bahkan seorang ahli telah menunjukkan kepada mereka bahwa itu melibatkan keterampilan, akupuntur dan moksibusi hemostasis, yang telah hilang dalam pengobatan Tiongkok. Saya masih ingat ketika Ani pertama kali datang ke China, di kelasnya, dia juga kekurangan cara menghentikan kehilangan darah yang traumatis dengan pengobatan China, namun, Lin Yu secara pribadi menggunakan akupuntur untuk menunjukkan kepadanya bagaimana cara menghentikan pendarahan. Saat ini Cui Jingwo juga menggunakan ini untuk mempermalukan Huaxia TCM. Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Yao Wang dengan sedikit khawatir. Bagaimanapun, teknik jarum semacam ini telah hilang untuk waktu yang lama, dan dia tidak berpikir Yao Wang bisa menguasainya. Benar saja, mata Wang Shaoqin berkedip dengan kecurigaan, dan dia sepertinya berpikir bahwa Cui Jingwo dengan sengaja mempermalukannya, dan tersenyum acuh tak acuh. Tuan Cui, akupuntur pengobatan Tiongkok kami dapat menyembuhkan banyak penyakit, tetapi tidak dapat menyembuhkan pendarahan. Kami selalu ingin menghentikan pendarahan. Gunakan bedak obat dengan hasil yang lebih baik dan lebih cepat. Maksudmu kau tidak bisa menyembuhkannya? Cui Jingwo tidak menunggunya selesai, dan tidak bisa tidak mencibir, kami membandingkan jarum, bukan obat bubuk. Apa yang ingin Anda lakukan dengan obat bubuk? Benar saja, akupuntur dan moksibusi memang dijiplak dari Kekaisaran Korea kami. Tuan Cui, Anda jelas sombong. Anda tidak tahu malu karena meminta saya melakukan sesuatu yang tidak mungkin. Kata Wang Shaoqin dingin. Ya, Anda meminta ikan untuk hidup di darat. Tidak mungkin. Lagi pula, tahukah kamu akupuntur dan moksibusi? Akupuntur digunakan untuk mengeruk meridian, mendamaikan yin dan yang, memperkuat tubuh dan menghilangkan kejahatan, bukan untuk mengobati trauma. Saya bahkan tidak tahu apa fungsi akupuntur dan moksibusi, dan saya berani datang dengan rasa malu. Praktisi pengobatan Tiongkok lainnya yang berada di mimbar tidak bisa menahan amarah dan berbicara dengan dingin kepadanya. Bukan karena akupuntur tidak bisa melakukannya, tapi praktisi pengobatan China Anda terlalu tidak kompeten. Cui Jingwo tidak hanya tidak marah pada ejekan orang-orang, tapi dengan tenang mengejek, tepatnya, plagiarismu belum selesai sepenuhnya. Karena kamu bilang tidak mungkin, bagaimana tuanku bisa melakukannya? Orang tuanya juga mengkhususkan diri di dalamnya. Saya telah mengajari saya teknik akupuntur untuk menghentikan pendarahan. Lin Yu tercengang ketika dia mendengar kata-kata itu, matanya meledak, dan dia langsung mengerti mengapa kedua pria itu menunjukkan ekspresi kail ikan di tempat pertama. Mereka telah merencanakan semua emosi sejak awal. Jelas,
Keduanya telah menguasai teknik akupuntur untuk menghentikan pendarahan. Lin Yu cemas, bangkit dan berkata, "Aku. Benarkah? Lalu kau tunjukkan pada kami." Sebelum Lin Yu selesai berbicara, seorang praktisi pengobatan Tiongkok di sampingnya segera mencibir, sepertinya mengira Cui Jingwo sedang membual. "Benar, kalau begitu kamu bisa tampil live, biar kami diyakinkan," kata Yao Wang juga dengan tenang. "Oke, kalau begitu saya akan memberitahu praktisi pengobatan Tiongkok Anda apa sebenarnya akupuntur itu." Cui Jingwo menunggunya untuk mengatakan ini, dan segera menanggapi dengan senyum puas di sudut mulutnya. Hati Lin Yu tenggelam, dan tanpa daya menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit, dan duduk perlahan. Jika dia membantu Jin Wo Hyun menghentikan pendarahannya sebelum Cui Jingwo setuju, itu akan membuat pengobatan Tiongkok lebih unggul, tetapi sekarang semua orang telah setuju, dan dia keluar untuk menunjukkan bahwa dia juga bisa melakukannya, yang tidak begitu penting. "Buka matamu untukku." Cui Jingwo mendengus dingin, lalu berjalan lurus untuk mengambil tas jarum di atas meja, memilih 2 jarum perak, berjalan ke tumit Jin Yuxuan, menusuk 2 jarum di titik-titik akupuntur di kiri dan kanan lengannya, dan dengan lembut memutarnya dengan tangannya sesuatu. Lin Yu terkejut melihat tekniknya rapi dan mantap, dan pemilihan titik akupunturnya tepat. Pada usianya, ia bisa memiliki teknik akupuntur yang luar biasa. "Baiklah." Cui Jingwo melepaskan tangannya dan membiarkan jarum perak tetap di pergelangan tangan Jin Wo Hyun, berkata dengan bangga. Jin Yuxuan melepaskannya dengan senyuman, dan berjalan ke arah Yao Wang dan yang lainnya untuk menunjukkannya mulut berdarah di telapak tangannya masih mengejutkan, tetapi darah tidak mengalir. Kerumunan praktisi pengobatan Tiongkok yang duduk di sana terkejut, mereka semua bangkit dan menegakkan leher mereka untuk mengamati luka di tangan Jin Yuxuan, dan mata mereka penuh dengan luar biasa. Semua siswa di tim manajemen olahraga juga tiba-tiba terdiam, menatap pemandangan dengan tidak percaya. "Bagaimana? Tidak masalah, kan?" Cui Jingwo mengangkat kepalanya dengan bangga. Raja pengobatan dengan hati-hati mengamati luka Jin Yu Hyun dan menemukan bahwa memang tidak ada jejak obat. Dia tidak bisa menahan gemetar di dalam hatinya, kulitnya menjadi pucat, bibirnya sedikit bergetar, dia bersandar tiba-tiba, dan membawanya ke kursi di belakangnya dengan embusan napas. Di tanah, Penatua Wang, Hai Jingyi dan yang lainnya tiba-tiba terkejut, dan bergegas membantunya. Untungnya, kondisi Wang Shaoqin tidak serius. Setelah ditolong orang banyak, dia masih sadar, tapi dadanya lecet, kulitnya memerah, dan dia gemetar, malu pada leluhur, malu sama leluhur. "Hahaha, kamu layak untuk leluhurmu. Keterampilan akupuntur dan moksibusi leluhurmu baru saja dijiplak dari ahli medis Korea kami." Cui Jingwo dan Jin Wo Hyun tiba-tiba tertawa sombong. Wajah banyak dokter pengobatan Tiongkok sangat malu, dan mereka benar-benar tidak tahu bagaimana akupuntur dapat digunakan untuk menghentikan pendarahan. Mereka telah hidup selama bertahun-tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka mendengarnya. Sekelompok praktisi pengobatan Tiongkok dalam manajemen olahraga memandang Cui Jingwo dan Jin Wo Hyun yang sombong. Mereka juga marah, tetapi mereka tidak tahu bagaimana menyanggahnya, jadi mereka tersipu dan merajuk. Beberapa orang bahkan sempat bertanya-tanya, mungkinkah akupuntur dan moksibusi kita di China benar-benar menjiplak Korea? Lin Yu melihat raja pengobatan pingsan, hatinya juga tegang. Sekarang dia tidak dalam kondisi serius, dia menghela nafas lega. Kemudian dia melirik Cui Jingwo dan Jin Yuxuan. Setelah memikirkannya, dia punya ide di dalam hatinya dan mencibir, "Kalian." Seperti yang diharapkan, orang-orang dari negara kecil belum pernah melihat dunia, tetapi mereka telah menunjukkan beberapa trik dan mereka sangat sombong. Serangga kecil, sungguh nada yang besar. Warna kulit Cui Jingwo berubah, dan dia berkata dengan dingin, "Mengapa praktisi pengobatan Tiongkok Anda tidak tahu cara mengukir serangga?" Bersambung.
Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.